Gemini, welcome back to my channel. Apa kabar Gemini semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, bersama aku Maila, kita hari ini kembali. Kali ini akan bertemakan tentang sesuatu hal yang penting yang akan terjadi di bulan September. Apa itu hal yang penting? Nah, mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Oke, buat Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Gemini, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan dia orang yang kamu fokuskan kalau ada ya. Kalau tidak, kamu fokuskan aja diri kamu sendiri, oke? Nah, buat Gemini, rasakan lebih dalam energi apa yang akan muncul dari dalam diri kamu atau dalam pikiran kamu. Oke. Fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi apa yang akan muncul, hal penting apa yang akan terjadi di sini di bulan September atau dalam waktu dekat ya. Kita akan cek dulu energi kamu. Kita akan lihat seperti apa. Satu lagi, oke. Oh, ada caring connection. Seperti ada yang ingin kembali menjalin suatu hubungan dengan kamu ya. Nah, di sini ada Angel of Balance. Ada Door to Romance. Wah, Gemini kartunya bagus-bagus ya di awal. Indecision. Di sini ada Door to Value. Ada Healer of the Egg. Dan ada First Chakra, Single Michael. Oke. Nah, apakah kelihatan Gemini semuanya? Kartunya oke. Nah, Gemini, di sini energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya energi kamu nggak kebaca di sini ya. Semoga ke depan saat kita reading bisa kebaca energi kamu. Baik Gemini, kita akan lihat di sini hal penting apa yang akan terjadi di bulan September atau saat ini ataupun sebelumnya. Karena di sini waktunya bisa maju mundur, tapi kita prediksikan untuk di bulan September. Oke? Baik Gemini. Nah, di sini untuk bottom of the deck-nya kamu ada caring connection. Nah, di sini kalau kita lihat ada sih yang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, atau bisa dikatakan ingin menjalin hubungan kembali sama kamu ya. Kalau dilihat di sini ada orang dari masa lalu ya, energi masa lalu yang muncul. Tapi energi masa lalu di sini tidak harus dia mantan, bisa juga dia seorang teman lama ya, teman masa kecil, teman sekolah, atau teman kerja dulunya ya. Bisa saja kamu ketemu sama dia ya, mungkin secara kebetulan atau dalam ketemunya dalam dunia bisnis gitu ya. Nah, di sana kamu akhirnya kontak lagi dengan dia, akhirnya kamu jalin hubungan lagi ya, mungkin hanya berteman awalnya. Tapi lama-kelama ya mungkin di sana ada kenyamanan, ada suatu rasa percaya gitu ya. Ada rasa yakin gitu ya. Nah, di situ kamu mencoba ya dengan dia untuk lebih intens. Nah, itu di sini ada ingin mencoba hubungan itu ya diperbaiki lagi ataupun disambung lagi gitu ya. Nah, ini gambaran dari energi kamu ataupun dia di sini ya. Baik, kita akan lihat kartu selanjutnya. Nah, di sini ada Angel of Balance, kartu berikutnya ya. Sepertinya hidup kamu di bulan September itu akan mengalami suatu perubahan ya, bisa dikatakan akan seimbang, baik itu dari segi perasaan kamu, dari segi percintaan kamu ya, dari segi finansial. Nah, itu akan ada perubahan ya. Ya mungkin di awal sebelumnya kamu merasakan ada suatu kehidupan yang benar-benar berat bagi kamu, yang banyak masalah ataupun dalam percintaan kamu, yang dia seseorang yang menjalin hubungan dengan kamu itu suka on off ya, yang tidak jelas,
yang toksik ataupun manipulatif. Nah, di sini kamu merasa bahwa perlu memutuskan sesuatu. Apa itu? Karena di sini kalau kita sinkronkan di door to value ya. Nah, di situ kamu melihat suatu kondisi di mana hidup kamu itu tidak ada kemajuan. Nah, disitulah kamu ingin mencari keseimbangan itu. Apa sih yang harus aku lakukan untuk bisa menyeimbangkan hidup aku, untuk bisa merubah hidup aku ini gitu loh. Secara walaupun kamu mencintai dia, nah kamu ya mungkin susah untuk move on di awal. Jadi di sini kamu merasakan bahwa ya nggak mungkin dong aku seperti ini terus, nggak mungkin ya aku terkoneksi dengan orang-orang yang seperti ini. Secara dia tidak pernah menghargai kamu, secara dia tidak pernah ya mencintai kamu dengan tulus ya. Jadi itu yang membuat kamu pengen merubah hidup kamu. Jadi ya bisa dikatakan dari perubahan itu kamu merasakan sangat benar-benar bahagia ya, bisa lepas dari dia ataupun bisa lepas dari orang-orang yang membawa pengaruh energi negatif ke dalam diri kamu gitu ya. Nah itu. Jadi di sini kamu perlu upgrade energi juga, perlu menghilangkan energi itu agar bisa hidup kamu lebih bahagia gitu ya. Nah di sini dan akhirnya kehidupan kamu akhirnya seimbang, ya apa ya, bisa normal kembali gitu loh. Yang secara kamu lebih bahagia dengan energi positif kamu saat ini gitu ya. Dengan ada perubahan itu kamu lebih semangat dalam mengejar baik itu karir kamu, baik itu pekerjaannya kamu lebih rasa lebih nyaman walaupun kamu merasa sendiri di saat ini. Oke, nah itu akhirnya Angel of Balance itu ya berpihak kepada kamu. Nah kita lanjut dengan kartu berikutnya. Ada Door to Romance ya. Door to Romance ini ya merupakan suatu pintu untuk menuju keromantisan. Jadi saat kamu healing, saat kamu pengen move on, saat kamu sudah move on di sini, dan itu muncul, bisa dikatakan ada suatu peluang atau kesempatan di mana kamu untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Ya mungkin seseorang itu di awal kamu pikirkan, yang kamu impikan ya. Begitu juga sebaliknya, dia juga merasakan hal itu. Ya karena di sini ada caring connection. Bisa saja akhirnya kesempatan itu terbuka buat kamu dengan dia untuk menjalin hubungan. Dari seseorang yang mungkin di masa lalu ya, yang kita bicarakan tadi ya, dimana ya bukan seorang mantan ya, atau bisa saja itu mantan ya. Jadi ya di sini itu ada suatu kesempatan bagi kamu untuk bisa memperbaiki hubungan ya, entah itu memperbaiki dari segi sifat masing-masing ya. Mungkin dulunya kamu merasa bahwa hubungan itu tidak ada komitmen, nah sekarang mungkin akan lebih jelas lagi gitu loh. Yang dulu kamu itu beranggapan dia masih kekanak-kanakan ya, dan saat ini dia sudah seperti ya, aku saat ini sudah menjadi versi terbaik gitu loh, versi terbaru aku. Yang mungkin dulu aku kekanak-kanakan, yang dulu mungkin aku toksik, aku juga suka nyakiti kamu. Nah sekarang aku sudah berbeda. Nah itu, jadi dia kayaknya pengen ada kesempatan untuk bisa membangun hubungan lagi dengan kamu. Di sini ya ada Door to Romance. Jadi ya mudah-mudahan di bulan depan ataupun mulai saat ini kamu akan menemukan pintu keromantisan itu. Kamu akan merasakan bahwa ada seseorang yang merasakan soul connection-nya dengan kamu. Atau bisa dikatakan dia juga merasakan ada chemistry dengan kamu ya, sehingga ya kok bisa kita ketemu ya gitu ya, secara kebetulan sekali kita ketemu. Nah ini aku merasa kalau kita itu soulmate gitu ya, punya chemistry, punya ikatan batin ya, bla 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 lah ya. Jadi itu alasan sebenarnya mungkin bisa saja Tuhan mengirimkan dia ya dengan tidak kamu duga-duga gitu loh ya. Nah, di sini ada selanjutnya kartu indecision. Kamu ya kadang ragu ya, kadang kamu bingung menentukan pilihan kamu itu sulit. Sulit kenapa ya? Secara kamu yang mungkin ada perbedaan dengan dia ya, entah itu perbedaan keyakinan, entah perbedaan usia gitu ya, entah perbedaan negara yang kamu LDRan ya, bisa saja. Yang dimana kamu ketemunya pas pekerjaan gitu ya, pas dalam rangka bisnis.
dia akan berjauhan. Nah itu mungkin bisa saja suatu kendala bagi kamu ya, yang membuat kamu ragu. Oke, maaf. Lampunya mati. Nah itu yang membuat kamu ragu di sini. Jadi ada energi di mana kamu mencoba untuk memastikan, merenungi lagi, merasakan hati ini gitu loh. Seperti apa selanjutnya? Kalau memang ya, kamu jangan ragu. Kalau memang kamu sudah yakin dengan pilihan kamu dan dia sudah yakin dengan kamu, ya tunggu apa lagi ya? Ya segeralah kamu berkomitmen. Ya mudah-mudahan di bulan depan berita kabar baik buat kamu itu akan ada. Hal penting akan terjadi buat kamu. Ya di sini ya kamu akan merasakan suatu kebahagiaan lagi ya. Karena di sini ada suatu keputusan yang akan kamu ambil ya. Oke, door to value. Di sini ya mungkin pintu perhitungan ya, kamu akan perhitungkan semuanya. Kamu sudah berpikir bahwa dengan usia kita yang segini gitu ya, harusnya kita pantasnya untuk berkomitmen, bukan untuk main-main lagi gitu. Secara yang dulu pernah kamu jalin hubungan dengan dia, ya mungkin tidak ada kejelasan, hanya berteman gitu-gitu aja gitu ya. Mungkin dulu cintanya monyet maksudnya ya, bukan cintanya monyet ya, cinta monyetnya kamu ya, yang dulu masih anak-anak atau sifatnya masih kekanak-kanakan, dan sekarang akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang yang lebih dewasa. Itu ya suatu faktor juga sih untuk menentukan bahwa hubungan kamu itu dengan dia bisa berkomitmen atau tidak gitu. Oke, nanti akan ada satu keputusan yang akan kamu buat dengan dia, bersama dia ya. Seseorang yang akan memperbaiki hubungan dengan kamu, entah itu dulu hubungan pertemanan, entah itu dulu hubungan pacaran ya, bisa saja seperti itu. Nah, terlihat juga di sini kartu selanjutnya ya, buat Gemini. Nah, di sini ada Healer of the Eggs. Fase baru akan kamu mulai saat ini. Jadi ada kehidupan, ada new beginningnya kamu yang akan kamu rasakan di bulan depan ataupun dari saat ini ya. Dimana kamu dulu merasa kesepian, dimana dulu kamu merasa sendiri ya, tidak ada mungkin orang yang perhatiin kamu, tidak ada orang yang peduli dengan kamu. Nah sekarang ya kamu merasakan suatu kebahagiaan yang benar-benar selama ini kamu tunggu-tunggu gitu loh. Seseorang yang bisa menghargai kamu, seseorang yang bisa mencintai kamu dengan tulus. Karena ya rasanya kamu dulu juga nggak menyangka gitu loh. Secara kamu dulu ketemu dengan orang-orang yang mungkin sering nyakiti hati kamu, ya mungkin yang memanfaatkan kamu, atau dia orang yang ya egonya sangat tinggi sekali gitu ya, seolah-olah dia tidak pernah mengalah walaupun kamu sering memaafkan dia gitu ya. Nah itu kadang-kala yang membuat dia itu besar kepala jadinya ya. Wah kamu kan pasti akan maafin aku lagi gitu loh. Secara kamu kan mencintai aku, jadi apapun salah aku kamu pasti maafin gitu ya. Nah itu dulu kamu merasakan seperti itu, rasanya capek ya dengan seperti itu. Makanya kamu di sini rasanya pengen keluar deh dari zona itu, keluar dari orang-orang yang toksik, orang yang egonya tinggi gitu ya. Dan saat ini kamu merasakan hal itu ya, merasakan ya ini begininya kamu, seolah-olah kamu mulai hidup baru, kembali lahir ya, seperti bayi gitu ya, merasakan hanya kebahagiaan. Nah itu dia, ini ya akhirnya kamu merasakan hidup yang benar-benar berarti gitu loh, yang penuh dengan kebahagiaan. Karena ya mungkin itu juga sesuatu yang terbayarkan oleh kamu, yang akhirnya karma baik yang kamu dapatkan gitu ya. Oke, buat Gemini, nah kita lanjut. Di sini ada First Chakram Archangel Michael, di mana perjuangan kamu di sini memang ya berhasil ya gitu, ada nilainya ya. Jadi perjuangan kamu itu tidak sia-sia. Apa selama ini yang membuat kamu mengupgrade energi kamu ya, untuk mengembalikan energi positif kamu? Kamu berusaha keras di sini. Memang kadang-kala batin kamu memberontak gitu loh. Secara ya aku mencintai dia, aku itu tulus sama dia, selama ini aku memperjuangkan dia, tapi dia tidak pernah. Nah kamu selalu memaafkan dia, selalu. Hanya saja kadang-kala ya kamu merasa kesal dengan sikap kamu atau sifat kamu mungkin yang tidak bisa mengerti gitu loh. Nah udah jelas-jelas dia seperti itu, udah jelas-jelas dia mengkhianati kamu, toh kamu juga bisa memaafkan dia. Nah itu kadang-kala kamu menyesal dengan diri sendiri, apa sih yang harus aku lakukan gitu ya.
Nah, itu akhirnya kamu berjuang sendiri di sini. Berjuang demi kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ya kita sendiri yang menciptakan, bukan orang lain, ya. Karena hidup itu kita yang merasakan, bukan orang lain. Kadang orang lain itu suka melihat kita menderita, ya. Suka. Kadang-kala mereka tidak suka saat kita bahagia. Itulah kehidupan. Kadang ada yang ada pro dan kontra lah ya terhadap kita, apalagi kalau sudah melihat kita sukses. Nah, itu banyak sekali orang-orang yang mungkin iri ataupun orang yang tidak menyukai kesuksesan kita gitu ya. Orang-orang itu kadang-kadang sukanya melihat kita tuh sengsara gitu loh. Jadi di sini kamu berjuang sendiri, ya. Ada perjuangan yang kamu lakukan di sini. Itu yang membuat hasilnya sangat memuaskan bagi diri kamu, ya. Kebahagiaan kamu akhirnya tercipta oleh diri kamu sendiri gitu ya. Jadi hidup kamu itu ya mudah-mudahan ada perbaikan ya di bulan depan. Tapi kalau memang benar-benar kamu ingin perjuangkan itu, ya harus, ya. Karena apa? Ya kita itu hidup bukan untuk disakiti, ya. Kita itu hidup ya bukan untuk sedih-sedihan gitu loh. Jadi ya kita harus bahagia, harus selalu berpikir positif. Karena kalau kita berpikir positif, hati kita itu akan tenang, akan nyaman, akan bahagia. Nah, cukup itu yang kamu lakukan. Kamu pasti akan bahagia. Oke, Gemini. Nah, kita lanjut. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar, ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana, ya. Oke, baik Gemini, kita akan shuffle kartunya. Penting apa lagi yang akan terjadi buat kamu di bulan September? Apalagi ya? Oke, udah banyak sekali kartunya yang muncul. Oke. Nah, di sini ada Seven of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, masih elemen air. Dead Star, Aquarius, Five of Swords, ada The Hermit, Gemini, Libra, Aquarius, ada Virgo, ada Judgment, ada Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Nah, di Seven of Swords di sini itu ada energi di mana kamu merasa ada ada sesuatu yang membuat kamu khawatir, ya, dengan diri kamu ataupun dengan percintaan kamu. Kenapa? Karena kamu punya masa lalu yang mungkin sangat membuat kamu trauma, ya, atau bisa dikatakan kamu kadang-kala kepikiran terus nih dari apa-apa yang sudah seseorang itu lakukan kepada kamu. Ya mungkin dia sering bohongi kamu, dia sering membuat kamu kecewa atau sedih gitu ya. Nah, itu kadang-kala kamu punya rasa khawatir juga, ya, rasa gelisah gitu ya. Takut nanti seseorang yang saat ini menjalin hubungan dengan kamu takut ya melakukan itu lagi gitu loh. Seperti itu yang kamu rasakan di sini. Oke, Gemini. Nah, di sini kita akan lihat sebagian dari kamu itu akan merasakan bahwa benar-benar kebahagiaan itu akan menjadi milik kamu. Secara mungkin selama ini kamu sudah capek juga, ya, mengalami kesedihan, mengalami trauma atau mengalami penderitaan, ya, baik itu dari segi finansialnya kamu, ya, baik itu dari segi percintaannya kamu. Tapi di sini banyak sekali harapan-harapan yang akan muncul di kamunya, ya. Ya, mudah-mudahan di bulan September ini kamu akan merasakan banyak keberkahan-keberkahan ataupun kebahagiaan-kebahagiaan secara mungkin itu karma yang kamu rasakan, karma baik ya buat kamu yang selama ini kamu dikhianati, yang selama ini kamu dikecewakan, ataupun kehidupan kamu merasa tidak pernah ada suatu keberuntungan, ya, dan akhirnya di bulan ini akan ada perubahan. Di sini juga ada Judgment, ya. Kadang-kala kamu merenungi, bertanya dalam diri sendiri, aku ini ya apa sih yang aku cari di dunia ini gitu loh. Secara
intinya ya pengen bahagia gitu. Ya disitulah kamu merenungi apa sih yang harus aku lakukan untuk kebahagiaan aku. Nah kalau memang seandainya ketemu dengan orang yang toksik, yang orang yang punya energi negatif, ya kamu harus bisa lihat, kamu harus bisa putuskan, kamu harus tegas dengan diri kamu bahwa jika kita ketemu dengan orang seperti itu, ya kita harus bisa melepaskan, harus bisa membuang jauh-jauh. Karena jika kamu paksakan untuk terima, nah itu kamu sendiri akan tersakiti. Karena kamu tahu ya, apalagi sudah ada pengalaman di masa lalu yang kamu ketemu dengan orang-orang seperti itu. Jadi ya di sini kamu lebih waspada atau lebih lebih berhati-hati ya. Intinya seperti itu. Jadi ya mungkin kamu mengenal dulu siapa dia, walaupun itu orang yang sudah kamu kenal. Nah kamu harus bisa mencari tahu tentang seseorang itu. Takutnya nanti dia mengkhianati kamu lagi, takutnya nanti dia berbohong lagi sama kamu gitu ya. Nah itu yang akan kamu rasakan. Kalau dari segi finansialnya kamu terlihat di sini di bulan depan itu akan ada perubahan juga. Walaupun ya tidak terlalu signifikan ya kenaikannya, tapi ya bertahap ya. Ya namanya kita berusaha, ya intinya berusaha dulu. Hasil biar Tuhan yang menentukan gitu loh. Dan juga jangan lupa berdoa di sini ya teman-temanku Gemini. Nah itu kalau dilihat di sini sih kehidupan kamu dengan dia ya sangat banyak perubahan. Ya intinya kehidupan kamu di sini emang banyak perubahan, banyak ada keberkahan, tapi semua itu tergantung kepada kamu. Bagaimana kamu melihat kesempatan yang ada buat kamu gitu. Tetapi kalau kamu tidak bisa melihat kesempatan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu, ya kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan merubah semuanya gitu ya. Karena intinya dari diri kamu sendiri yang bisa melihat ya, yang bisa merasakan, yang menciptakan kebahagiaan itu ya kamu diri sendiri, tidak ada orang lain. Karena tergantung dari dalam hati kamu, bagaimana energi positif kamu yang menangkap semua itu gitu ya. Ya semoga kamu Gemini selalu mempunyai energi-energi atau pemikiran-pemikiran positif agar kehidupan kamu itu bisa bahagia gitu loh. Oke, Gemini, mungkin itu dulu dari kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia, lebih bisa menentukan hidup kamu ya, lebih bisa menghargai suatu hubungan nantinya. Oke, sampai ketemu Gemini. Dadah.